Halo teman-teman, apa kabar? Saya selalu berharap kalian semua baik-baik saja. Pada video kali ini, saya akan menceritakan sebuah alur film action yang sangat seru dan menegangkan. Apalagi, film ini bercerita tentang balas dendam yang sangat brutal. Tapi seperti biasa, saya malas bertele-tele, sebaiknya langsung saja kita eksekusi alur cerita selengkapnya. Film dibuka di sebuah pulau kecil. Di sana, kita akan diperkenalkan dengan seorang pengusaha kaya bernama Manuel Alvarez. Seorang penyanyi bernama Santi didatangkan secara langsung dari ibu kota untuk menghibur Manuel di hari ulang tahunnya yang ke-50. Selesai menyanyi, Santi dijamu oleh Manuel. From Chicago, right? Away as soon as I could. 3 times what I... Di tengah sedang berbincang, seorang pelayan bernama Akim tanpa sengaja menumpahkan wine ke pakaian Santi. Akim sudah meminta maaf atas ketidaksengajaannya itu, dan Santi pun tidak mempermasalahkannya. Namun tidak begitu dengan Manuel, ia justru sangat murka, dan inilah yang ia lakukan. Hanya karena sebuah kesalahan sepele, Manuel tega menghabisi pelayannya. Menyaksikan kejadian itu, Santi sangat kaget, dan tidak menyangka kalau ia telah masuk ke sarang mafia paling brutal. Adegan film beralih ke kota Los Angeles. Lalu, kita akan diperkenalkan dengan seorang polisi bernama Mark dan partnernya yang bernama Phil. Mereka berdua sedang dalam misi menangkap kelompok kartel paling diincar. Saat ini, mereka berdua sedang menunggu dua anggota kartel, bernama John dan Jose, untuk mengantar barang haram, yang sebelumnya, sudah dipesan oleh Mark. Ternyata, Mark dan Phil, sengaja menyamar sebagai pembeli, untuk menjebak kelompok kartel tersebut. Akhirnya, John dan Jose muncul. Tanpa membuang waktu, Mark langsung menanyakan barang yang ia pesan. Akan tetapi, John menolak memberikan barangnya, tanpa melihat uangnya terlebih dahulu. John lantas menyuruh Jose untuk mengambil uang di mobil Mark, sembari memegang senjata. Setelah Phil menunjukkan uang itu kepada Jose, barulah John mau menunjukkan barang itu kepada Mark. Jose murka ketika Phil menyerahkan uang itu, dengan cara dilempar ke tanah. Sehingga, memicu terjadinya baku hantam di antara mereka berdua. Sedangkan John dan Mark saling menodongkan senjata. Awalnya, Phil dibanting oleh Jose berkali-kali. Namun, dengan kegigihan dan tekad yang kuat, pada akhirnya, Phil berhasil membalikan keadaan. Lain halnya dengan Mark, yang dapat melumpuhkan John dalam hitungan detik, tanpa perlu bersusah payah seperti Phil. Tak lama setelah itu, Mark mendapat kabar buruk. Pelayan yang dihabisi oleh Manuel, ternyata adalah adik Mark, yang dimana, ia ditemukan tewas terkapung di tepi pantai. Singkat cerita, Mark kembali ke pulau halaman, yang sudah ia tinggalkan sejak 7 tahun lalu. Di acara pemakaman adiknya itu, Mark ditemani oleh ibunya, yang tampak sangat terpukul. Mark juga sebenarnya sangat terpukul, namun, ia berusaha untuk tetap tegar. Di sana juga hadir Manuel, yang bersikap seolah-olah ia turut berduka atas kematian pelayannya tersebut. Padahal sebenarnya, ialah pelaku yang membunuh adik Mark. Selesai upacara pemakaman, Mark dan ibunya kembali ke rumah. Di sana, Mark berjanji kepada ibunya, kalau ia akan segera menemukan pelaku, dan menuntut balas atas kematian adiknya. Now what happened? No. Everything is gonna be okay. Di keesokan harinya, Mark menemui Ned, polisi yang menangani kasus kematian adiknya. Namun sampai saat ini, Ned masih belum menemukan titik terang mengenai siapa pelaku yang membunuh adik Mark. Akan tetapi, Ned menduga kuat kalau kematian adik Mark berkaitan dengan kelompok gangster. Ned mengatakan, tindak kejahatan di pulau itu semakin meningkat sejak Mark dipindah tugaskan ke LA. Maybe a fight with the gangs. Yes.
Setelah itu, Mark menemui Akilah, mantan istrinya yang seorang guru bela diri. Sebenarnya, mereka berdua masih saling mencintai, tetapi karena suatu kejadian di masa lalu, memaksa keduanya untuk berpisah. Mark mengatakan, kalau ia tidak akan pernah meninggalkan pulau itu, sebelum menemukan pelaku, dan membalaskan dendamnya. Sama seperti Ned, Akilah juga menduga, kalau kematian adik Mark, berkaitan dengan kelompok gangster, yang menjalankan berbagai bisnis haram, di pulau tersebut. Kemudian, Akilah menceritakan terkait Manuel Alvarez, yang ia yakini, adalah seorang ketua mafia berkedok pengusaha sukses. Karena hanya dalam rentang waktu 4 tahun, Manuel Alvarez sudah bisa mengendalikan, hampir seluruh perekonomian, di pulau kecil tersebut. Mulai dari bank, hotel, hingga perusahaan konstruksi, semuanya dikuasai oleh Manuel. Akilah juga sangat yakin, kalau Manuel Alvarez, adalah ketua tertinggi, yang mengendalikan kelompok gangster di pulau itu. Kemudian Akilah menceritakan, kalau 2 bulan lalu, adik Mark, bekerja sebagai bartender, di salah satu klub malam milik Manuel. This guy construct entire economy of the two. Alvarez. Saat itu juga, Mark mendatangi Manuel Alvarez, di kediamannya. Tanpa basa-basi, Mark langsung menginterogasi Manuel, mengenai, apa yang sebenarnya terjadi pada adiknya. Manuel menjawab, adik Mark memang bekerja untuknya. Tetapi, malam itu, ia pulang lebih awal. Manuel mengatakan, kalau adik Mark, memiliki pekerjaan sampingan, dengan kelompok gangster. Kemudian, Manuel memberikan alamat sebuah bar, tempat di mana kelompok gangster, kerap menghabiskan waktu. My brother worked for you. And he was a... Yes. Come on. Mark sangat yakin, kalau Manuel Alvarez sedang menyembunyikan sesuatu. Ia memperingatkan Manuel, untuk bersiap-siap, memindahkan semua bisnisnya, keluar dari pulau tersebut. Karena misi Mark saat ini, bukan hanya mencari pelaku, tetapi, juga menyelidiki semua jaringan bisnis Manuel. Mendapat ancaman dari Mark, tak membuat Manuel, gentar sedikit pun. Bahkan, dengan santainya ia menjawab, kalau ia, kenal dengan semua petinggi polisi di LA, wilayah di mana Mark bertugas. Police officer. I did my homework hacking right now. I know you're typed. Sesaat setelah Mark pergi, Manuel menyuruh tangan kanannya, menugaskan kelompok gangster dari utara, untuk menghabisi Mark. Di keesokan harinya, Mark menemui Omar sahabat baiknya. Omar adalah mantan penjahat, yang dulu pernah ditolong oleh Mark. Mark datang, untuk menanyakan barang yang dulu pernah ia titipkan. Mark membutuhkan barang itu, karena saat ini, ia sedang dalam misi berbahaya. Omar mengatakan, kalau barang itu ia kuburkan, di sebuah tempat rahasia. Kemudian, Mark pun mengambil barang tersebut, yang ternyata, adalah perlengkapan senjata. Di malam harinya, Mark mendatangi bar yang diberitahu oleh Manuel. Namun kedatangan Mark, malah disambut kurang ramah, oleh kelompok gangster di sana. Mark mengatakan secara baik-baik, kalau ia datang bukan untuk mencari masalah, ia hanya ingin mencari info, terkait pelaku pembunuh adiknya. Tetapi, kelompok gangster ini tak bisa diajak bekerja sama, hingga dengan terpaksa, Mark memakai cara kekerasan. Alhasil mereka semua, tumbang tergeletak, dan yang tersisa tinggal si ketua. Namun, kurang dari 1 menit, si ketua juga bernasib sama. Setelah diancam akan dihabisi, akhirnya, orang ini mau bicara. Ia mengaku tak mengenal adik Mark, kelompoknya hanya ditugaskan untuk menghabisi Mark. Lalu tiba-tiba, 3 orang dari geng utara, muncul menyerang Mark. Beruntung, Mark berhasil mengelak, dan berusaha melarikan diri. Sempat terjadi aksi kejar-kejaran, yang diwarnai baku tembak. Namun pada akhirnya, mereka kehilangan jejak Mark. Setelah itu, mereka menghubungi Manuel, melapor kalau mereka gagal menghabisi Mark. Manuel, lantas menugaskan mereka bertiga menculik ibu Mark, untuk memancingnya keluar dari persembunyian. Tapi ternyata, ibu Mark sudah tidak ada di sana. Salah seorang dari mereka, lantas mengambil foto Mark bersama Akilah. Ternyata, ibu Mark saat ini, berada di rumah Akilah. Dari sini kita tahu, bahwa 7 tahun lalu, Akilah dan Mark, juga pernah kehilangan anak mereka.
Mark yang terpukul, memutuskan meninggalkan pulau tersebut, dengan bertugas di LA. Di tempat lain, Ned mendatangi TKP penembakan, yang menewaskan kelompok gangster tadi. Kemudian, ia ditelepon oleh Mark, menyuruhnya datang ke rumah ibunya. Sesampainya di sana, Mark mengatakan kalau malam ini, ia dan ibunya nyaris tewas, dihabisi oleh kelompok gangster. Dan ia sangat yakin, kalau ini semua, adalah ulah pelaku yang membunuh adiknya. Mark meminta Ned, untuk membantunya menemukan pelaku. Ned menolak karena ia, tidak setuju dengan cara Mark, yang main hakim sendiri. Menanggapi itu, Mark pun bertanya, apakah Ned rela, pulau yang dibangun oleh nenek moyang kita, diambil alih oleh kelompok gangster, dan orang serakah seperti Manuel. One side of those, this island needs help, and I can't do it. Mendengar hal itu, akhirnya Ned sadar, dan mau membantu Mark, dengan memberikan info, terkait alamat seorang penyanyi kelab malam bernama Santi. Sehari sebelum adik Mark ditemukan tewas, Santi mendapat undangan menyanyi, di pesta di kediaman Manuel, bersamaan dengan adik Mark, yang juga bekerja di sana sebagai pelayan. Beralih ke Manuel Alvarez, yang sangat murka kepada 3 orang gangster utara, yang telah gagal membunuh Mark. Akibatnya, mereka bertiga pun dihukum, dihabisi dengan cara perlahan-lahan. Orang ini berharap diampuni, setelah ia memberikan foto Mark bersama Akilah, yang ia curi malam itu di rumah ibu Mark. Namun Manuel yang terlanjur murka, tetap menghabisinya. Setelah itu, Manuel menugaskan tangan kanannya, untuk menghubungi teman spesialnya. Beralih ke Mark, yang saat ini mendatangi kediaman Santi. Setelah Mark menunjukkan lencananya, barulah ia diizinkan masuk. We're on the island. Santi yang ketakutan mengatakan, kalau ia buka mulut, mereka akan menghabisinya. Bahkan sejak kejadian itu, mereka melarang Santi meninggalkan pulau tersebut. Namun Mark, berhasil meyakinkan Santi, untuk mau bicara. Di mana ia berjanji, akan memulangkan Santi ke LA dengan selamat. Santi mengatakan, kalau Manuel Alvarez, membunuh adik Mark, tepat di hadapannya. Hanya karena adik Mark, tak sengaja menumpahkan wine ke pakaian Santi. He killed him right in front of me because he spilled some wine on me. Mendengar hal itu, Mark menjadi semakin murka, mengetahui bahwa adiknya dibantai hanya karena masalah sepele. Setelah itu, Mark menyerahkan Santi kepada Ned, untuk memberikan kesaksian, yang akan memberatkan Manuel Alvarez. Setelah itu, Santi pun dipulangkan ke LA sesuai janji Mark. Beralih ke Mark, yang saat ini bersama Akilah dan ibunya. Tak lama kemudian, Mark menyadari kelompok geng utusan Manuel, mendatangi rumah itu untuk menghabisinya. Dengan bergegas, Mark membawa Akilah dan ibunya, berlari menuju ke hutan, sembari membawa senjata. Mereka semua, adalah teman spesial, yang dimaksud oleh Manuel, yaitu, kelompok kartel dari LA, yang memang dendam terhadap Mark, yang telah menangkap saudara mereka, yaitu John dan Jose. Di tengah pengejaran, terjadi baku tembak antara Mark, dan kelompok kartel tersebut. Di waktu yang sama, Ned mendapat pesan minta tolong, yang dikirim oleh Mark. Sesampainya di rumah Akilah, Ned beradu tembakan dengan kelompok kartel tersebut. Sedangkan Mark dan Akilah, berhasil membantai sebagian dari mereka. Setelah berhasil memukul mundur mereka semua, Ned lantas menelpon Mark. Mark mengatakan, kalau ia akan mengantar ibunya terlebih dahulu, ke tempat perlindungan yang aman. Setelah itu, barulah ia akan bertindak, menyusun rencana untuk melakukan penyerangan balik. Di lain sisi, Manuel marah saat mengetahui, kalau Santi telah kabur dari kediamannya. Ia lantas menghabisi anak buahnya itu, yang tidak becus menjaga Santi. Sorry. Singkat cerita, Mark sampai ke rumah teman lamanya. Di sanalah, ia akan menitipkan Akilah dan ibunya, untuk sementara waktu. Akan tetapi, Akilah memaksa ingin ikut membantu Mark, mengingat, ia memiliki skill bela diri yang lumayan mumpuni. Beralih ke Ned, yang saat ini mendatangi gereja, sembari membawa bukti kejahatan Manuel Alvarez. Kemudian, ia menitipkannya kepada pastor, untuk diberikan kepada Mark, andai terjadi apa-apa dengan dirinya. I trust you know what to do.
Beralih ke Manuel, yang mulai khawatir kalau Santi akan buka mulut. Jika hal itu terjadi, maka tamatlah riwayatnya. Ditambah lagi, Mark masih berkeliaran di luaran sana. Dan sewaktu-waktu, bisa saja muncul untuk membantainya. Tangan kanan Manuel mengatakan, kalau ia punya cara untuk mengatasi ini semua. Tetapi, cara yang akan ia pakai, agak sedikit brutal. Jelas Manuel tak peduli, yang penting, masalah ini harus segera selesai. Into all of this. Akilah tak mengerti, kenapa Mark tak membiarkan Ned saja yang mengurus masalah ini. Apalagi, semua bukti kejahatan Manuel sudah ada di tangannya. Mark menjawab, orang seperti Manuel Alvarez tidak semudah itu masuk penjara. Ia pasti akan lolos dari jeratan hukum, karena orang seperti Manuel sudah pasti memiliki banyak koneksi dengan para petinggi pemerintahan. Mark mengatakan, hanya ada satu cara untuk menghukum Manuel Alvarez, yaitu kematian. You will never lose me. Tak lama setelah itu, Ned pun muncul, namun dalam keadaan sekarat. Di saat Mark berusaha meminta keterangan dari Ned, tiba-tiba pasukan Manuel muncul, menyerang Mark dan Akilah. Namun sialnya, mereka berhasil menculik Akilah. Lalu sesaat kemudian, Ned pun menemui ajalnya. Beruntung, Ned sempat mengatakan, kalau semua bukti kejahatan Manuel Alvarez telah ia titipkan kepada sang pastor. So that we can call this island our home. Di keesokan paginya, Mark mendatangi gereja, kemudian ia berpidato di depan para jemaat. Ia meminta dukungan semua warga untuk menyingkirkan Manuel Alvarez dan para antek-anteknya yang sudah lama bertindak semena-mena di pulau mereka. My brother die in vain or see anything. Reach out to me at the police station. Setelah itu, pastor menyerahkan semua bukti kejahatan Manuel kepada Mark. Saat itu juga, Mark mendatangi kantor polisi. Mark memberitahu para petugas perihal Ned yang telah tewas dibantai oleh antek-antek Manuel Alvarez. Dan sekarang, Mark yang akan menggantikan posisi Ned, dan ia meminta dukungan para petugas untuk menyingkirkan Manuel Alvarez. Setelah itu, Mark menilik semua berkas kejahatan Manuel, yang ternyata semua kekayaannya di pulau itu merupakan hasil pencucian uang haram milik kelompok kartel. Money laundering. Beralih ke Akilah, yang saat ini disekap di sebuah gedung hotel terbengkalai. Di sana sudah ada Manuel Alvarez, yang memerintahkan anak buahnya untuk segera menghabisi Akilah, jika waktunya sudah tepat. Of your boyfriend. Dua orang anak kecil, yang sedang bermain tak jauh dari gedung hotel tersebut, tanpa sengaja melihat tangan kanan Manuel. Saat itu juga, mereka berdua melapor kepada Mark. Yeah, that's him. You two kids did very well. Tak lama kemudian, rekan Mark yaitu Phil muncul. Phil mengatakan kalau saat ini, Santi sudah berada di rumah aman, sebelum nanti akan bersaksi di pengadilan. Phil sengaja datang ke pulau itu, untuk membantu Mark. Di malam harinya, Mark ditelepon oleh Manuel, mengajaknya bertemu di sebuah pabrik gula, untuk melakukan pertukaran. Yaitu, menukar Akilah dan berkas bukti kejahatannya. Kemudian, Mark menelpon Phil, menyuruhnya membentuk tim untuk menyelamatkan Akilah, yang disekap di sebuah gedung hotel terbengkalai. Di waktu yang sama, ia akan melakukan pertemuan dengan Manuel. Singkat cerita, di keesokan paginya, Phil dan pasukannya mendatangi gedung hotel tersebut. Setelah berhasil membantai seorang penjaga di bawah gedung, Phil segera menuju ke lantai atas. Di sana, ia terlibat baku hantam dengan dua orang anak buah Manuel. Pada akhirnya, Akilah berhasil diselamatkan. Di waktu yang sama, Mark bertemu dengan Manuel dan tangan kanannya. Manuel memaksa Mark untuk menyerahkan bukti tersebut, termasuk alamat persembunyian Santi. Akan tetapi, Mark menolak menuruti perintah Manuel. Manuel yang murka, langsung menghubungi anak buahnya untuk membunuh Akilah. Namun tak ada jawaban, karena mereka semua sudah tewas, dan Akilah telah berhasil diselamatkan. Kill him. Tangan kanan Manuel berusaha menembak Mark, namun keadaan malah berbalik. Ialah yang justru tewas, ditembak oleh para warga, yang berada di pihak Mark. Berada di posisi terjebak, Manuel lantas menantang Mark, berduel 1 lawan 1.
Sesuai prediksi, Mark dengan mudah dapat membantai Manuel. Setelah Manuel Alvarez tewas, dendam Mark pun terbalaskan. Sekarang pulau itu sudah kembali aman dari gangguan kelompok gangster. Di akhir film, terlihat Mark dan Akilah memutuskan untuk kembali hidup bersama. Mark mengatakan kalau ia akan mengabdi untuk menjaga keamanan di pulau itu. Dan film pun selesai. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video saya hari ini. Semoga kalian suka, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.